dalam rangka konferensi pers, karena pada hari Selasa kemarin saya sudah mengundang BKD untuk hadir dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 1 di ruangan Komisi 1. Dalam rapat tersebut kami membahas secara detail tentang berapa sih jumlah pegawai honor daerah yang ada di Kabupaten Bima, seluruh OPD. Nah, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa BKD dapat memberikan bukti berapa sesungguhnya formasi yang diberikan oleh BKN untuk Kabupaten Bima. Yang kedua yang saya minta kemarin adalah apakah porsi formasi yang diberikan oleh BKN itu berdasarkan permintaan atau kebutuhan pemerintah Kabupaten Bima atau seperti apa? Oleh karena itu dalam pertemuan tersebut juga kami minta apakah pemerintah daerah Kabupaten Bima sebelumnya mengirim surat kepada BKN terkait jumlah kebutuhan pegawai baik di guru, kesehatan maupun tenaga teknis. Nah, dijawab pada saat pertemuan tersebut oleh Kepala BKD Pak Abdul Wahab. Ada surat yang dikirim oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima yang ditujukan kepada BKN, di mana dalam surat itu meminta sejumlah formasi guru yang paling banyak. Kemudian formasi untuk bidang kesehatan dan bidang teknis lainnya. Nah, surat itu kami minta. Kenapa kami minta? Dengan surat itu kami bisa memahami berapa sesungguhnya kebutuhan pegawai. Kebutuhan pegawai berdasarkan formasi yang ada ini. Yang tentunya BKD sebelum mengusulkan permohonan formasi ke BKN tentu akan mengadakan rapat dengan dinas terkait dulu. Misalnya di DPR akan diundang Sekwan. Pak Sekwan, berapa kebutuhan untuk pegawai P3K ke depan, di jurusan apa saja, itu akan diundang pasti. Ya, ternyata memang begitu. Jadi diminta berdasarkan kebutuhan dulu OPD. Kalau di dinas teknis tapi kalau guru ini mungkin banyak pensiunan tahun ini berapa dan lain sebagainya. Nah, dan itu dibahas nggak di DPR waktu itu? Tidak, memang tidak dibahas kan? Tidak dibahas karena itu kan menjadi kewenangan teman-teman eksekutif. Nah, sekarang kami sebagai DPR merasa bangga dan berterima kasih kepada Bupati Bima eksekutif yang telah mampu mendapat formasi P3K, PNS berupa P3K di 3 bidang, guru, kesehatan, dan teknis, yang totalnya 2.985. Ini 2.985. Dengan alokasi guru, fungsional jabatan fungsional guru 2.157. 2.157. Terus jabatan fungsional kesehatan, bidang kesehatan 587. Teknik. Terus teknik lainnya 241. Untuk formasi P3K P3K, oke. Sekarang pertanyaannya, fungsional guru ini berdasarkan pernyataan Kepala BKD Pak Abdul Wahab ada 1.261 mungkin Pak 162. Kepala BKD. Ada 1.162 guru fungsional guru yang mendapat P1, bukan mendapat yang sudah memenuhi P1, prioritas 1, masuk P1 masuk P1
Prioritas 1. Prioritas 1 langsung ditempatkan pengabdiannya tanpa harus mengikuti tes ujian CAT ya. Mereka langsung menerima SK pengangkatan di tempat pengabdiannya sekarang. Ya. Tanpa mengikuti ujian CAT. Saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR Kabupaten Bima menilai bahwa pernyataan Kepala BKD ini syarat dengan kebohongan publik dan ini sebuah rekayasa dalam rangka perekrutan P3K dengan mengorbankan banyak orang, terutama guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan terutama guru THK 2 yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak juga direkrut dalam kaitan Menjolimi. Menjolimi. Ya, guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun, ya, puluhan tahun, udah, ya puluhan tahun ya. Dah. Mata masih rancu dengan ini, Pak Dewan. Kok bisa langsung ada pengangkatan dan diberikan SK tanpa mengikuti ujian? Makanya, itu saya undang ini. Kedua, kenapa disuruh daftar untuk mengikuti tes peserta CPNS K2, ketiga ini, P3K. Ya. Jika mereka harus langsung memberikan SK. Ya. Oke. Nah, pernyataan Pak Dua ini juga adalah bagian dari rangkaian modus kejahatan. Pak, modus kejahatan ya, yang melibatkan banyak orang, terutama panitia seleksi. Ya, panitia seleksi. Kenapa? Ya, karena 1162 yang mau diangkat ini siapa mereka ini? Tidak jelas ya. Tidak jelas. 1160. Oh, adalah orang-orang yang tidak jelas datang dari mana. Ya. Tahu soalnya. Kalau seandainya mereka dianggap sebagai ya tenaga honor atau TPU ya, tenaga honor ya, yang sudah memenuhi syarat, ini fatulnya, yang sudah memenuhi syarat hasil seleksi kompetensi, jangan cuma tulis itu, hasil seleksi kompetensi 2 pengadaan P3K guru tahun 2021 harus ditulis itu. Hasil kompetensi. Ya, hasil kompetensi 2. Ya, seleksi ya, seleksi 2 pengadaan P3K guru 2021. Ya. Kalau saya, maka ya pernyataan Pak Abdul Wahab adalah kebohongan semata. Sebab apa? Karena yang mengikuti tes waktu itu Pak, hanya ratusan orang yang mencapai angka 4 tahun. Passing grade. Passing grade. Tidak mencapai 1000-an. Mengikuti tes tahun berapa aja? Ya, tahun 2021. Ya. Karena yang mengikuti tes waktu itu tidak semua mendapatkan nilai. Ratusan orang itu berapa kira-kira? Dari hasil saya dapat data ini tinggal ini 322. 22 total. Itu Jumlah. yang sisanya ya. Ya, dengar dulu. Kehadiran tidak hadir. Waktu itu jumlah peserta, jumlah formasi 1, jumlah peserta 322. Peserta 322. 322. Yang hadir 312. Yang tidak hadir 10 orang. Jadi 312. Ya. Yang memenuhi passing grade? Ya. 1. Yang memenuhi passing grade itu bisa dihitung ini. Yang memenuhi passing grade 100 ya, lebih. Kita dulu. Yang memenuhi passing grade itu hanya 99. Yang diambil satu. Oh, Yang diambil satu. yang diambil 1 waktu itu. Oh.
Dulu. Formasinya kan susah. Ini formasi guru ini kan? Ya. Kan ini aja dulu formasi satu guru dulu. Tahun 2022 ada seleksi lagi nggak? Ah, enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada. Ini seleksi guru. Ini guru agama Islam ini ya, belum guru yang lain ini ya. Ya, dulu ini ya. Nah, oleh karena itu ratusan ya tuh ya. Ini baru guru agama Islam nih. Ya. Guru agama Islam aja pada saat tes 2021 yang lulus passing grade itu hanya Mama ulum deh, gori deh. Mati mulai deh. Passing grade deh. Yang lulus P1 passing grade khusus guru agama Islam hanya 99 orang. Iya, wow itu kan. Wow, 99 orang ya. Udah. Nah, kalau 99 orang ini juga nanti diambil lagi 2022 tadi kan. Tahun 2022 ini ya. Nah, 2022 kan ada kemarin tuh satu orang. Oke, tahu ngaran Sehita Sugiro deh. Ya. Melulu ini. Ya. Ya. Berapa orang yang Berarti ada seleksi dong. Ya, 2022 berarti. iya makanya mereka ini yang ditanya kita ini. Ya. Contoh 2022 kan Sehita Sugdi kan. Nah, Ya. kan 2022 nih. Berarti kan dia bisa satu-satu nih. satu-satu? Iya, nih paham Oh. dong. Kan jomplang betul dia nih Oh. dari jumlah yang 1162 ini dengan jumlah yang lulus passing grade hanya 99 orang, kemudian yang diambil hanya satu orang kan jomplang sih ya. Itu sebenarnya. Oke, gini. Ya. Mas Gini, Madar ya, jangan sampai tahun 2022 juga tuh ada seleksi Nggak ada. yang menaikkan angka jadi 2000 lebih itu. Oh ya, enggak ada. Itu sih Mas Lewat. Madar ya. Oke, saya ini Kan berbicara pertanyaannya dari mana angka ini kan tadi? Saya ini bicara satu jurusan dulu nih. Contoh, satu jurusan agama Islam itu pagi yang ikut tes 322, yang hadir tadi 320, 12. Waktu penjurusan kelaya. Iya. Iya. Tip guru kelas belum jurusan apa ya? Aja, yang lulus hanya 99. Passing grade ya, Dere. Passing grade. Iya. Mau paham ya, Dere? Apa ya? Ulang-ulang. Yang tidak lulus sekian banyak. Ya. Dari sekian banyak jurusan, ambil informasi sekarang ini. Dari mana angka 1162 itu? Ya. Dari mana? Iya nih. Ini baru satu jurusan aja udah yang tidak lulus berapa itu? Yang tidak lulus 300-an. 300 lebih nih. Ya. Iya. Dari 310 Ya. 312 dikurangi 99. 99 berapa? 322 kurang 312. Yang datang, yang hadir. Yang hadir kan 312. 312. Ya. Coba 312 itu dikurangi 99 berapa? Iya. Ya bisa saja kan dari jurusan lain, jurusan sejarah, bahasa Indonesia, guru kelas, Ya. kan bisa Ya. saja dari Oh, situ oh. kan? 222, Ya. 213. Nah, mereka tidak dinyatakan lulus, bahkan tidak memenuhi syarat. Contoh, ya kan? Contoh ini TL tidak lulus, Kenapa? Karena dia 26. Iya. Nah, bahwa dia tidak memenuhi syarat ini kayak TH tidak memenuhi syarat, tidak. Nah sekarang pertanyaan saya, Pak B, ini penting beritanya. Dari mana P1 1162? Ya. Saya minta kepada BKD untuk menunjukkan kepada publik dan hadir ke Komisi 1 memberikan penjelasan dari mana P1 ini berada. Sehingga mereka ini akan langsung. Kenapa? Karena saya yakin Pak, itu baru satu jurusan. Baru satu jurusan aja udah 200 lebih yang tidak lulus. Bahkan tidak lulus syarat. Yang lulus P1 99 orang. Dikali berapa jurusan? Dikali berapa jurusan deh? Oke, berapa jurusan deh? Ya artinya kan dari satu jurusan itu sudah ada 99 katanya Ya, tadi. Tambah jurusan lagi, ya bisa saja akumulasi dari jurusan-jurusan itu sampai angka 1000 lebih itu, Bos. Oke, sekarang. Nah, jurusan agama Islam. Iya. Jurusan agama Islam yang dibutuhkan sekarang itu umum 310, yang disabilitas 10. Tadi sisanya berapa kita tadi? Tadi kan? Ke 199. Hah? Ke 199. Ya, P1 tadi di 99 dulu dikurangi dari 300 berapa? 200 lebih. Hah? 223. 223 kan? Ini dapat 310, mereka angkat langsung. Sementara 233 itu tidak memenuhi syarat. Iya. Tidak lulus P1. Passing grade. Contohnya ini contoh ya. Iya. Bisa mengerti ya? Iya, iya, paham. Yang
Data PAI kita formasi tahun 2022 ini 310. 2023 kok. 23 nih. 310. PAI 310. 310. Sementara di tahun 2001, tahun 2021 Sementara 2021 yang ikuti tes yang dari lulus 312 hanya yang 99. lulus hanya 99. Passing grade yang memenuhi passing grade. Yang lain bahkan tidak lulus, bahkan tidak memenuhi syarat. Ya. Apakah mereka ini diangkat langsung? Yang 310 ini diangkat langsung atau gimana? Diangkat langsung itu deh. Ini kan mau diangkat langsung oleh mereka ini. Pernyataan PKD kemarin Tanpa hasil tes. Ini kan kebohongan publik. Tes aja yang hanya 99. itu hasil klarifikasi dengan PKD kemarin di Komisi 1. Saya bukan. Saya minta kepada BKD sampai kemarin nggak datang, sampai tadi juga nggak datang. Saya minta data itu, data yang ikuti tes itu dari semua jurusannya. Nih, jurusan PAI, bahasa Indonesia, Inggris. Bahasa Indonesia, agama Islam itu. Yang dulu kan 99, tapi data tak ya lo 310. 310. Lulus passing grade dari mana? Ya 210 ya. 220 berarti yang Sementara 2 tahun ini nggak ada ujian ya? Enggak ada ujian. Berarti 99 aja tadi, tadi. 99 tahun 2001 satu orang diambil, tahun 2002 satu orang lagi. Oke, Sugi gini. Dua. Anggap saja 99 mungkin sudah diangkat lah ya. Tapi yang 230 lagi akan dari mana? Mana orangnya? Siapa yang bilang melalui tes? Ini ada buktinya. Tahun 2022 sebelum lu melulus passing grade. Enggak ada. Ada tes. Ada tes. 2 tahun ini nggak ada tes. Mereka mau ngantar Terus Om Sugi kah angkat langsung? Wah, dia passing grade. Passing grade tahun 2021. Passing grade Tapi kan 99 orang Masuk ini. P1 seluruh ini. Oh passing grade tapi tidak lulus 2021 kan? Dia 2021, sehingga Tapi- ditarik 2022 passing grade ya. Oh passing grade. Sekarang yang lulus passing grade mestinya itu bukan 3010 ini. Berarti ada formasi. Hanya 99. 2022 ada formasi. Nggak ada. Formasi satu. Formasi satunya. Ambil biar Sugire. Ah, Mulu kan lulus dari Sugi melulus dulu. Biar akhirnya. Iskandar ke? iya. 21 le. Iya, paham. Kan jumlah dari 99 orang ke jomplang nih dengan angka 321 ke. 310. Ya, 312. 3 enggak tahun 2003 ya. 310 nih. 310 310 ya. Ini. Kan yang lulus P1 Kalau si 99. Denny 310 kurang 99 nya berapa? Ya. 223. 310 dikurang 99. Ya. 310 Kurang 99. kurang 99. 211. Ya. 211 ini dari mana? Ya, dari mana mereka ini? Siapa? Ya, siapa? Apakah pernah mengikuti ujian passing grade siluman? Nah, itu pertanyaan. Ya. Nah, Yang jelas, ini penegasan saya. P1 yang disampaikan oleh BKD sebanyak 1171 adalah P1 sebagian besar P1 fiktif yang tidak lulus saat mengikuti tes passing grade passing grade 2021. 2001. Ya. Kenapa? Khusus agama Islam dan daerah mana? Ya. Saya belum salah ini. Kenapa? Pada tahun 2021 untuk jurusan PAI yang mengikuti, yang mendaftar 300 tadi, Iya. 322. Iya, nggak usah diulang kalau yang Ya, itu kan. Yang mendaftar 322, yang hadir 312. Oh, Arab Yang hanya lulus P1 adalah hanya 99. Sisanya tidak lulus, tidak mencapai angka passing grade. Bahkan tidak memenuhi syarat. Tapi 23 orang lo muncul 310. Ya. Tapi di 2023 muncul angka 310 mau dekat langsung. Ini kebohongan publik. Apa? Itu apa? Poin Ini tadi. Itu poin. Mengklaim. Gini. Yang kedua. Ya. Oh, paham itu ya. Oke, yang kedua. Akan bidang mengklaim. Saya ini bicara, entar dulu, saya belum itu. Masih di guru. Masih guru. Dikpora Kabupaten Bima. Dikpora Kabupaten Bima. Kita tahu Dikpora ya?